yang kita harapkan bisa secepat mungkin. Dan kami berkomitmen kasus ini akan kami kawal sampai tuntas, sampai pelaku tertangkap, pelaku ditahan, dan aset-asetnya disita demi untuk kembalinya hak-hak daripada semua korban-korban ini. Di seluruh Indonesia, Pak. Karena penjahat yang ada di negara Republik Indonesia tidak pernah ada yang lolos. Selamat malam kawan-kawan. Hari ini dari pagi jam 10 sampai dengan jam 12 malam ini saya baru sampai juga di rumah untuk meliput yang tercepat kasus daripada Mak Ai ini untuk mewakili para korban di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya juga kasih tahu kepada yang sudah kirim file, data, nanti kekurangan-kekurangannya menyusul ya. Jadi sesuai dengan ketua tadi berbicara kepada penyidik di dalam bahwa kasus Mak Ai ini yang sudah dilaporkan di daerah-daerah nanti akan disatukan, tentunya akan diwakili oleh grup yang dipimpin oleh Pak Krisnadi supaya disatukan dan nanti semua daerah akan dipindahkan ke Mabes jadi satu. Jadi diminta supaya semua korban-korban itu bersatu seluruh Indonesia di bawah Ketua Krisnadi. Jadi tadi kita sudah melaporkan dan dari jam 5 ya jam 4 jam 5 sore sampai dengan 9 malam itu sudah masuk di penyidik Bareskrim Polri di Mabes, dan jam 9 lewat kita sudah mendapatkan laporannya. Jadi LP sudah keluar, kemudian juga surat perwakilan dari semua grup anggota untuk diwakilkan oleh kuasa hukum dari tim Bapak Sabar Ompu Sungguh, Sarjana Hukum, Master Hukum. Beliau adalah ketua Peradi se-Jakarta Utara, di mana anggotanya seperti dalam konferensi pers sebelum masuk ke kantor penyidik tadi adalah 1.600 orang. Nah, kita akan mendengarkan konferensi pers daripada Bapak Ompu Sungguh, Sarjana Hukum and Partner dari Peradi untuk kasus korban Mak Ai lengkap dengan LP yang dilaporkan oleh pengurus. Karena untuk mengumpulkan semua data daripada pengurus seluruh Indonesia itu untuk lengkap, artinya ada kronologi, ada laporan surat kuasa, ada bukti-bukti, dan juga KTP, dan juga bukti-bukti transfer.
tentunya tidaklah mudah. Jadi orang yang sudah mentransfer tanda bukti dan data diri berupa KTP ke saya atau ke William itu tetap akan dilengkapi dengan kronologi atau surat kuasa. Jadi kronologi ditambah dengan surat kuasa ya. Jadi diwakilkan ke pengacara tadi. Oleh sebab itu kawan-kawan korban Mak Ai yang belum melengkapi itu harus dilengkapi demi tercapainya tujuan kita, yaitu untuk menangkap bos daripada direktur daripada Mak Ai Indonesia ini. Apapun rintangannya kita hanya mencoba yang terbaik. Dan saya juga dari tadi pagi juga baru balik juga malam ini untuk mengupdate berita kepada seluruh Mak Ai bahwa tim ini serius untuk melaporkan langsung ke markas besar Kepolisian Republik Indonesia di Jalan Trunojoyo sana. Jadi nanti kita akan dengarkan konferensi pers daripada kuasa hukum daripada korban-korban yang ditunjuk oleh tim yang dipimpin oleh Bapak Kris. Kita akan dengarkan konferensi persnya. Semoga korban daripada penipuan daripada Mak Ai ini bisa mengikuti sampai habis ya. Ya, kita saksikan konferensi persnya. Selamat malam kawan-kawan semua. Ya, saya dari Masalek Channel, kita sudah menunggu dari jam berapa tadi? Dari jam 3 sore akhirnya LP kita keluar tepatnya pada jam 9 malam. Jadi molor 1 jam. Jadi ini kawan-kawan berikut pengacara yang kita kuasakan, yaitu Bapak Sabar Ompu Sungguh, Ketua Peradi Jakarta Utara yang mengawal kasus Mak Ai ini. Setelah keluar LP ini tindakan selanjutnya bagaimana, Pak? Baik, selamat sore untuk semuanya. Saya Sabar Ompu Sungguh di sini mengawal semua korban-korban ya. Ya. Dari investasi Mak Ai atau dari PT Teknologi Indonesia ya. Ya, investasi Indonesia. Ya. Tadi rekan saya Bapak Kris tadi, Pak Ketua kita, rombongan kita tadi sudah memberi keterangan untuk dibuat laporan polisi. Dan selanjutnya nanti ini akan diproses, dinaikkan menjadi penyidikan nanti. Setelah itu nanti, setelah dilakukan nanti penyidikan, pelakunya akan segera ditangkap. Karena di sini di dalam BP ini cukup beberapa berlapis-lapis pasal. Salah satunya di sini mengenai TPPU, yaitu tindak pidana pencucian uang yang ancaman hukumannya yaitu 5 tahun ke atas. Berarti secara subjektif maupun objektif si pelaku Mr. M bisa dilakukan penangkapan, penahanan, dan kroni-kroninya maupun semua yang terkait dan turut serta segala macam. Oleh karena itu saya himbau kepada saudara terduga Mr. M, kembalikanlah uang-uang korban ini sebelum ini meningkat ke penyidikan. Apabila ini diselesaikan dengan korban-korban yang ada di sini diselesaikan, ini saya bisa nanti mungkin keputusannya ada di Pak Ketua kita ini sebagai pelapor. Iya. Mungkin bisa saya minta dia untuk mencabut laporannya, yang penting dikembalikan sekitar begitu. Kira-kira begitu. Komentar dari saya Sabar Ompu Sungguh. Iya Pak. Jadi walaupun sudah di LP, tapi apabila yang calon yang tersangka ini misalnya
memenuhi kewajibannya dan mengganti uang korban-korban yang sudah dirugikan, berarti bisa laporannya dicabut begitu? Ya bisa, jadi tidak ada larangan dicabut laporannya, bisa ya. Artinya kasus dihentikan kalau begitu, Pak? Kasusnya bisa dihentikan ini apabila sepakat semua ya. Iya. Artinya korban-korban ini sudah menerima artinya hak-haknya daripada terlapor. Ya, bagaimana kalau misalnya Pak korban atau tersangka misalnya sudah ditangkap, kemudian setelah ditangkap, kemudian dicek aset-asetnya sudah tidak ada atau bagaimana itu, Pak? Ya mungkin nanti di sini kan polisi kan profesional untuk melakukan ini semua, menginvestigasi, menginventarisir semua aset-asetnya ya. Ya. Karena ini sekarang kan polisi kan sudah canggih untuk melacak, ya, apalagi kemana uang itu berpindah, kemana digunakan begitu. Ya, ya terima kasih. Sebentar saya akan balik Pak Sabar. Saya mau bertanya kepada Pak Ketua. Pak Ketua yang mengkuasakan, yang mewakili semua korban-korban Makai, penipuan Makai ini. Saya mau bertanya, jadi dari tadi jam 3 proses apa saja Pak yang dilalui Pak Kris? Oke, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera dan assalamualaikum. Ya terima kasih buat semuanya, pengurus, ya rekan-rekan semua yang sudah menyupport. Kita sudah dari jam 11 ya sebenarnya sudah jam 11 pagi ya. Ya jam 11 kita menyiapkan data dan dokumen. Memang agak sulit karena ini menyatukan seluruh member-member teman-teman yang ada di nasional. Tetapi saya bersyukur pengurus ini begitu semangat, ya luar biasa. Amin. Semuanya bekerja dengan siang dan malam. Ya terima kasih buat rekan-rekan semuanya dan terima kasih juga buat member-member yang ada di seluruh Indonesia yang mendukung, yang sudah menyupport, yang sudah memberikan surat kuasa, memberikan data-datanya. Dan dengan amanah ini kita akan perjuangkan dengan maksimal ya. Memang kita memang luar biasa ini sampai malam baru dapat surat tanda terima laporan dari polisi. Ya. Ini bisa dipegang Pak? Ya. Jadi kita sudah menerimanya. Ya. Oh iya. Ini bahwa sudah membuktikan bahwa kita sudah diterima laporannya di Mabes. Nah, untuk tingkat laporan di Polres maupun di Polda nanti itu akan dinaikkan ke Mabes. Ya, jadi tidak ada satupun yang boleh lapor di Mabes. Ya, jadi surat laporan ini sudah kita pegang dan dikuasakan ke kita. Ya, untuk A ini ya kasusnya. Jadi jika ada yang melaporkan ke Mabes pasti akan dilarikan ke pihak kita. Ya, bergabung dengan pihak kita. Ya, itu aja. Iya, jadi bagaimana Pak kalau misalnya ada korban-korban yang sudah melapor ke Polres di daerah-daerah seluruh Indonesia, karena saya dengar juga dari, bukan dengar ya, saya menerima email dari SUR, dari Kaltim, mereka juga di sana banyak korban dan mereka juga sudah melaporkan ke Polres tempat Kalimantan Timur sana di Samarinda. Jadi apakah itu nanti akan dilimpahkan semua ke Mabes Polri? Jadi terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah melaporkan di Polres. Ya itu saya terima kasih karena dia merespon dengan cepat, dengan bagus juga. Ya, terima kasih. Tetapi nanti laporan dari Polres akan naik ke Polda, dari Polda akan naik ke Mabes. Jadi mereka akan disatukan ke Mabes. Ya artinya kalau mereka mau setuju bergabung dengan kita, jadi mereka kita rangkul semuanya. Tapi kalau mereka mau berjalan jadi nggak bisa karena laporannya sudah ada di Mabes. Jadi kita itu sudah terkunci di sini laporan dengan laporan kita di Mabes. Ya jadi satu-satunya memang kita menasihatkan juga artinya Pak Kris menasihatkan kepada korban-korban seluruh di Indonesia, karena sampai saat ini di email saya sendiri saya sudah menerima hampir 200 dan hampir mencapai 10 miliar. Dan dari data yang masuk di sekretariat, yaitu Pak William, kurang lebih hampir 3.000, itu sudah 187 miliar. Jadi artinya
Pak Kris sebagai ketua dan pengurus semua di Jakarta ini ingin menyampaikan sesuatu kepada korban-korban di seluruh Indonesia agar supaya bersatu dengan yang laporan yang sudah dikeluarkan saat ini, yang sudah ditandatangani dan dikuasakan. Kira-kira begitu Pak Kris? Ya, kami mengajak rekan-rekan member-member seluruh Indonesia supaya bergabung dengan kita untuk memperjuangkan hak kita yang sudah artinya kita tertipu, dilarikan investasi kita secara sengaja. Kita mengajak supaya rekan-rekan mari bergabung memperjuangkan ini. Jadi tujuan kita utama adalah memperjuangkan supaya tersangka ini dipidana. Ya. Jadi untuk mendapatkan asetnya itu adalah bonus kita. Ya, tetapi kita yakin dan percaya kalau kita bersatu kompak dengan perjuangan yang luar biasa ini, semua Tuhan akan meridhoi kita, perjuangan kita. Ya, jadi kita sarankan semua tetap kompak, bersatu, berjuang bersama-sama supaya tersangka ini bisa dipidanakan. Yaitu tujuan utama kita seperti itu. Supaya tersangka ini juga tidak merajalela dimanapun. Ya, apalagi kita sudah mendengar dia sudah membuka investasi baru lagi. Nah, ini kita akan mencegah supaya korban-korban selanjutnya tidak akan terjadi. Ya, itu tujuan kita supaya tersangka dipidana dan tidak menimbulkan korban lainnya. Ya, sekali lagi rekan-rekan mari bergabung dengan kita. Kita akan satu tujuan, kompak. Jangan ada yang mencerai-beraikan kita. Ya, betul. Jangan ada yang membuat kita kacau balau. Pasti ada oknum-oknum yang ingin mengacaukan kita supaya kita urusan kita ini tidak beres. Ya, tetap bersatu, berjuang bersama-sama. Ya. Terima kasih Pak Kris. Jadi saya mungkin mau bertanya juga kepada Ibu Bendahara. Nanti terakhir sama Pak Sabar lagi ya, yang kita kuasakan. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Sabar dan rekan. Tentunya pengurus di sini berterima kasih atas bantuan hukum dari Peradi dan partner. Kita berterima kasih karena benar-benar bahwa kita merasa terbantu dengan bantuan daripada hukum dari Ketua Peradi Jakarta Utara, Bapak Sabar dan rekan-rekan masih berada di Bareskrim. Dan saya ingin bertanya untuk Pak Sabar dan rekan, untuk selanjutnya kira-kira bayangannya seperti apa kasus ini, karena banyak di medsos mengatakan sepertinya usaha kawan-kawan ini di sini seperti sia-sia, tapi tidak sedikit yang mensupport bahwa tetap maju terus, tangkap dulu masalah aset atau itu belakangan supaya tidak ada korban-korban lain. Jadi bayangannya ke depan seperti apa Pak Sabar? Terima kasih. Jadi bayangannya ke depan, di sini kita harus merapatkan barisan ya semua ya. Makin bersatu kita makin kuat juga, dan makin apa yang kita kita cita-citakan, yang kita harapkan bisa secepat mungkin. Dan kami berkomitmen kasus ini akan kami kawal sampai tuntas, sampai pelaku tertangkap, pelaku ditahan, dan aset-asetnya disita demi untuk kembalinya hak-hak daripada semua korban-korban ini. Di seluruh Indonesia, Pak. Karena penjahat yang ada di negara Republik Indonesia tidak pernah ada yang lolos. Iya, itu yang kita yakin juga, karena polisi kita ini sekarang kan profesional. Jadi kita percaya. 2 tahun terakhir ini memang tidak ada yang lolos dari kasus-kasus yang begini. Jadi kita berdoa supaya juga kasus-kasus yang sekarang ini saya rasa semuanya bisa selesai sebagaimana yang kita harapkan. Ya, terima kasih Pak Sabar, terima kasih Pak Kris, Bu Santi, dan rekan-rekan semua. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya setelah LP ini, kapan ada BAP, kita akan tunggu Pak. Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Saya Mas Alex Channel. Ya, kita sekarang ini sudah mendapat LP seperti yang kawan lihat semua, dan kita sudah memberikan
surat kuasa ke kuasa hukum yang siap mengawal kasus Mak Ai ini, kasus penipuan. Dan kita sudah lihat sendiri bagaimana Bapak Ketua Peradi Jakarta Utara, Bapak Sabar Ompu Sungguh, Sarjana Hukum and Partner, bersama dengan kita sudah melaporkan kasus ini tadi pagi, dan jam 9 sudah dikeluarkan LP-nya. Jadi bisa dilihat ini adalah surat kuasa yang dibuat oleh lawyer Sabar Ompu Sungguh, Sarjana Hukum and Partner, ya, dan sudah ditandatangani oleh perwakilan daripada korban, dan ini sudah ditandatangani oleh perwakilan daripada korban. Jadi nanti kita akan menunggu langkah-langkah selanjutnya, ya, paling tidak habis LP adalah BAP, dan ini adalah laporan yang dibuat dan diwakili oleh Bapak Ketua dan wakil. Bisa dilihat, dan supaya para member Mak Ai yang menjadi korban bisa bersemangat dengan adanya hasil ini. Doakan agar supaya kasus ini berlanjut terus sampai kepada penangkapan, persidangan, walaupun masih panjang. Paling tidak hari ini kita bisa melihat bahwa usaha ini tidak sia-sia, walaupun ini baru awal, tetapi bukti bahwa grup yang tergabung di dalam grup ini, kurang lebih ada 13 grup, baik yang sudah melapor di Polda, yang di Polres, di daerah-daerah, bahwa kasus ini serius dan akan ditindaklanjuti.